Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman dari kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang belajar kelompok yang efektif. Ya, kita langsung ke materi ya. Ya, kita belajar mengenai belajar kelompok yang efektif. Belajar itu di mana-mana kita bisa ya, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di bawah pohon, atau dimanapun. Nah, belajar yang kali ini kita bahas tentang berkelompok. Yang namanya berkelompok itu lebih dari satu. Bisa orangnya 2, bisa orangnya 3 atau lebih. Kalau belajar individu otomatis 1, nggak mungkin lebih dari 1. Nah, gimana caranya belajar ini menjadi efektif? Kita harus tahu dulu bahwasanya belajar kelompok yang efektif itu bagaimana? Yaitu kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Nah, bisa dilihat dari gambar itu sedang menyelesaikan sebuah permasalahan ya. Berarti kayak kalian itu dikasih tugas, contoh ada pelajaran prakarya misalkan. Nah, pelajaran prakarya itu disuruh membuat sebuah minuman, misalkan es campur. Nah, di situ ada bahan-bahannya. Kalian disuruh membuat minuman es campur yang rasanya sedikit asam dan manis. Nah, gimana caranya? Caranya bagaimana? Apakah harus menambah sajeng, apa menambah gula, menambah asam? Nah, itu bisa dilihat ya. Yang namanya es campur kan ada banyak, bisa dari rumput laut, bisa juga dari buah nangka, buah pepaya, buah dan sebagainya. Nah, kalian itu sudah dikasih tugas seperti itu. Gimana nih cara membuat rasanya itu es campurnya legi campur kecutnya asem. Nah, kalian harus ketahui kan kadang yang namanya pendapat, misalkan nih di situ ada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Nah, 6 orang itu mempunyai kepala masing-masing dan mempunyai otak masing-masing, dan pendapatnya pun punya pendapat masing-masing. Nah, di situ ketika kalian sudah menemukan berbagai orang, otomatis kalian akan menemukan berbagai pemahaman-pemahaman yang berbeda. Nah, bagaimana caranya kita membuat belajarnya itu menjadi efektif? Coba kita lihat ya. Yang pertama nih, nah ini kan, yang pertama pilih teman kamu 3 sampai 5. Ya bisa 2 orang juga bisa, atau lebih dari 5 juga bisa. Nah, di sini kalau sudah memilih teman itu yang kira-kiranya sepemahaman dengan kamu. Maksudnya itu kamu itu lebih kayak istilahnya respect lah, kayak kamu klop. Nah, ketika kamu belajar memecahkan sebuah permasalahan, ketika kamu nggak klop dengan teman tersebut, otomatis yang terjadi apa? Saling berantem. Mungkin pendapatnya yang namanya kritik bisa aja dilihat marah. Nah, maka dari itu ketika kalian ingin belajar kelompok yang efektif itu, pilihlah teman yang sepemahaman. Nah, terus yang kedua, tentukan dan sepakati bersama kapan, di mana, dan apa yang akan dibahas, serta apa yang dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Nah, kayak seperti tadi ya, kita tentukan dan sepakati bersama. Tentukan nih, misalkan kalian disuruh membuat es campur, berarti tentukan, oh bahannya apa saja. Bisa saja bahannya bisa dari buah, tadi gula, bisa juga alat-alatnya, dan sepakati itu semua orang, misalkan dari 5 orang itu sepakat, berarti sama-sama sepakat harus membawa bahan-bahan tersebut. Nah, terus kapan itu menunjukkan waktu ya, berarti waktunya mau kapan, mungkin
di hari Jumat atau hari Minggu yang semuanya libur bisa enjoy. Nah, dan di mana? Nah, di mana ini pernyataannya juga tempatnya bisa di rumahmu atau di lingkungan halaman rumah atau di sekolahan. Mungkin kalau kita membuat es campur ya pasti di rumah lah ya, di dapur atau di ruang tamu. Terus yang akan dibahas serta yang dipersiapkan untuk keperluan belajar kelompok. Nah, keperluannya apa? Keperluannya tadi untuk bagaimana membuat es campur yang rasanya legi campur asam. Nah, yang dipersiapkan apa saja seperti tadi, alat-alatnya. Lanjut, yang nomor 3, tetapkan siapa pimpinan kelompok. Nah, dalam sebuah belajar itu juga harus ada yang namanya pimpinan kelompok. Maksudnya itu di dalam belajar nanti ketika enam orang tersebut itu belajar kan mempunyai pendapat masing-masing. Nah, itu kan akan saling didiskusikan. Maka dari itu ketika kalian berdiskusi ada yang memimpin. Bayangkan ketika kalian sedang berdiskusi di dalam kelas misalkan ya, siapa yang ingin bertanya misalkan semuanya bertanya. Tapi ketika tidak ada yang misalkan dikasih aturan untuk sementara 2 orang terlebih dahulu untuk langsung dijawab, nanti selanjutnya 3 orang. Nah, ketika tidak ada pimpinan tersebut kalian akan menjadi kesusahan. Maka dari itu dalam kelompok harus ada pemimpin. Ketika 6 orang pemimpinnya 1 berarti anggotanya harus 5. Iya. Yang selanjutnya, nah ini nomor 4, saling berpendapat. Nah, dalam diskusi itu kan ada pendapat. Makanya ketika kalian berpendapat pun juga tidak boleh serta-merta harus pendapat saya harus diterima. Ya, harus diterima. Nah, sekarang bayangkan ketika 5 orang A, B, C, D, E itu berpendapat semuanya itu saling berpendapat nih caranya seperti ini, harus dikasih gula, misalkan gulanya harusnya gula Jawa bukan gula pasir, yang orang lainnya bilang harus gula pasir bukan gula Jawa, satu lagi harus gula aren karena mungkin di tempatnya itu ada ya gula aren. Nah, hal-hal semacam ini, pendapat-pendapat semacam ini adalah satu tugas dari pimpinan kelompok, mana yang paling kuatnya dan mana yang paling baik menurut kelompok itu. Mungkin bisa aja dalam pendapat itu bisa di istilahnya pendapat mana yang paling baik. Nah, maka dari itu nomor 5 dibuat kesimpulan. Nah, ketika semuanya sudah saling berpendapat langsung dibuat kesimpulan. Kan misalkan pendapatnya ada 5 orang, semuanya baik semua, nggak ada yang jelek. Maka dari itu dari 5 pendapat tersebut mana yang kiranya paling baik yang akan dijalankan, dilaksanakan untuk membuat tugas tersebut. Nah, selanjutnya dalam belajar kelompok akan ada banyak manfaat ya. Manfaat yang pertama, mendapat motivasi semangat belajar antara teman satu dengan yang lainnya. Motivasi di sini maksudnya bisa kita itu melihat, oh teman saya ini kok bisa ya menyelesaikan sebuah permasalahan, bisa berpendapat seperti itu, kenapa saya tidak bisa? Di situ aja kita bisa melihat, termotivasi, oh teman saya ini seperti itu, gimana caranya saya harus bisa seperti teman saya. Nah, yang kedua, manfaatnya saling berbagi informasi dan pengetahuan antara teman. Saling berbagi informasi di sini, setiap orang ya kan mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda. Makanya tidak heran dalam sekolahan itu ada yang namanya sistem ranking. Dalam satu kelas misalkan ada 32 siswa, berarti ranking 1 sampai ranking 32. Nah, tingkat pengetahuannya di sini akan semuanya terlihat bahwasanya kalau belajar berkelompok semuanya akan langsung bilang unek-unek atau apa yang telah dia pahami dari dulu waktu diajar oleh SD, SMP, entah itu dapat ilmu juga di lingkungan masyarakat
atau melihat pengamatan di luar sana. Dalam belajar di situ, berbagai temanmu dalam satu kelompok akan mengutarakan informasi. Nah itu makanya saling berbagi informasi juga saling menyerap informasi. Jadi informasi yang diutarakan oleh teman kamu akan diserap oleh diri kamu dan menambah pengetahuan. Selanjutnya ada meringankan tugas yang diberikan karena dikerjakan bersama. Tentu saja sama halnya kita analogikan kayak kita membawa sekarung beras yang beratnya misalkan 15 kilo. Nah, dibawa sendirian pasti rasanya berat. Tapi ketika kita bawa beras tersebut, satu karung itu yang 15 kilo, bawa berenam orang, ya otomatis lebih sedikit. Jadi satu orang memikul 3 kilo. Nah, kalau misalkan satu orang kan jadi 15 kilo, akan lebih ringan. Ya benar, memang lebih ringan karena di situ juga banyak informasi saling diutarakan dan semua pengetahuan diutarakan, dikerjakannya bersama dengan kepentingan bersama. Nah, kalau kita mengerjakan sendirian kan mungkin sedikit ada apa-apa tidak bisa tanya, kalau di sini bisa langsung tanya kepada temanmu. Selanjutnya nomor 4, mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan. Ya, otomatis permasalahan yang dihadapi tersebut bila mana kita hadapi sendirian itu mungkin akan kurang optimal. Maka tidak heran bahwasanya kadang kita butuh curhat, kadang kita butuh sebuah tanggapan dari teman. Karena ketika kita belajar memecahkan suatu permasalahan dengan kelompok, akan ada berbagai pemikiran-pemikiran yang akan diutarakan. Maka dari itu cara berpikir dari teman kalian itu akan terlihat dan dipandang lebih melegakan. Karena manusia ketika sebuah permasalahan tersebut dipendam secara sendiri akan kurang baik. Maka dari itu harus diutarakan kepada teman. Nah, mungkin teman yang dianggap kamu itu cocok dengan kamu. Selanjutnya, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar sekolah. Ya, otomatis dalam belajar kelompok ya harus bekerja sama. Kalau kita tidak kerja sama ya akan berat. Maksud dari sosialisasi di luar sekolah, belajar kelompok kan kebanyakan di luar ya. Maksudnya di luar itu di luar jam pelajaran sekolah ketika kita dikasih tugas. Nah, di situ akan bersosialisasi, kita akan melihat lingkungan dari misalkan si A orang Sidomukti misalkan, si B itu orang Meles, maka dari itu kita bisa belajar di Sidomukti, bisa belajar di Meles. Maksudnya kan dua orang ini bisa di sana, bisa di sini. Nah, ketika kita memilih belajar di Meles, otomatis lingkungan di Meles dengan lingkungan di Sidomukti itu akan berbeda. Nah, orang Sidomukti di sini dia tuh belajar di Meles, di rumah kawannya. Nah, di situ akan bersosialisasi dengan ibunya, dengan bapaknya anak tersebut, lingkungannya. Nah, di sini bisa melihat cara berkata sopan dengan orang tua seperti ini, cara bergaul dengan orang lain seperti ini. Jadi banyak sekali manfaatnya, seperti sosialisasi sesama masyarakat, sesama manusia di luar lingkungan tempat tinggal kamu. Selanjutnya nomor 6, belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara berkelompok. Tentu belajar secara lebih menyenangkan karena mungkin ketika kita capek kita bisa guyonan ya, bisa guyonan, bisa minum-minum bersama, makan, nyemil dan sebagainya. Tapi ketika kita belajar sendiri, otomatis ketika capek mungkin bisa tidur atau enggak mencari kesenangan sendiri. Nah, selanjutnya nomor 7, yang terakhir ini meningkatkan kualitas kepribadian seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis dan disiplin. Nah, di sini kerjasama sudah dijelaskan tadi ya. Toleransi. Nah, toleransi di sini mungkin kayak
toleransi mungkin berbeda agama atau enggak berbeda pandangan atau enggak berbeda yang lainnya. Terus berpikir kritis ini maksudnya gimana caranya kita mendapatkan sesuatu hasil dengan jalan yang terbaik, atau selalu kita pikirkan titik dari jawaban itu sebetulnya di mana. Nah, kita harus berpikirnya luas, yaitu berpikir kritis. Dan disiplin karena ini orang banyak, otomatis kita belajar disiplin. Ketika jam 4 sore misalnya kita kerjakan, sudah jam 4 sore di situ. Terus yang selanjutnya ya, kesimpulannya di sini bahwasanya belajar kelompok yang efektif ini kan kita belajarnya secara jarak jauh. Maka dari itu mungkin dari lingkungan tempat tinggal kamu ada yang sesama satu kelas atau enggak satu angkatan, silakan kamu belajarnya bersama, entah itu di halaman rumah atau di mana, itu terserah. Yang penting kalian itu menerapkan belajar. Bisa kamu belajarnya secara individu, bisa juga secara berkelompok. Dan yang paling utama, ketika semua guru-guru memberikan tugas di dalam Google Classroom, jangan lupa kalian itu harus melihat video yang di-upload di dalam YouTube. Kenapa? Ketika kalian sudah diberikan mungkin materi bentuknya Word atau PDF atau bentuk yang lain, nah tidak ada penjelasan. Tapi kan ketika guru sudah memberikan video di dalam YouTube, silakan kalian juga amati videonya, dengarkan dan lihat konteksnya. Maksudnya itu kayak bentuk materinya. Nah, silakan. Maka dari itu ketika kalian akan mendapatkan pemahaman yang lebih daripada kalian hanya diberikan sebuah materi. Maka dari itu ketika kalian mendapatkan suatu tugas, ingatlah lihat videonya, baca materinya, dan jangan lupa kalian kerjakan soalnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Ketika kalian misalkan sudah ketinggalan waktunya, silakan kalian gunakan handphone kalian untuk menghubungi guru tersebut, bilang bahwa saya belum mengerjakan, maka akan diberikan tugas yang sesuai agar kalian tidak ketinggalan. Sekian, semoga kalian bisa menerapkan cara belajar kelompok yang efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.